Dengar saudaraku yang kasih Tuhan, di dunia ini ada teror di waktu malam. Ada panah yang melayang di waktu siang. Ada penyakit menular, saudaraku, yang bergerak di waktu dalam kegelapan. Dan segala macam penyakit, segala macam ancaman sedang ada di depan kita. Lord God of Abraham, Isaac and Israel. Tapi apa pengharapan kita? Let it be known today that you are God. Yaitu di dalam Dia. Silakan duduk saudara kekasih. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak ketakutan di dunia ini. Pemandangan semacam ini akan jadi biasa di mana-mana. Flu babi, flu kucing, flu tikus. Orang akan bahkan jadi paranoid, saudara. Bagaimana dunia melindungi kita? Jangan jamah, jangan kecap, jangan sentuh. Jangan pakai HP, nanti kanker otak. Jangan kena matahari, kanker kulit. Jangan makan panas, kanker lidah. Jangan ini, jangan itu, jangan asam. Tapi perlindungan saudara saya adalah karena perjanjian. Perlindungan saudara saya adalah karena ikatan janji dengan yang maha tinggi. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Mazmur 91. Mendadak ada satu istilah masuk ke kepala saya. Yaitu kingdom protection. Perlindungan dari sebuah kerajaan. Satu hal yang iblis mau menipu saudara bahwa saudara tidak berharga. Kenapa banyak orang ngaco, orang rusak, orang bunuh diri, melakukan yang bodoh. Mereka tidak mengerti mereka itu berharga. Tapi Alkitab berkata kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Kamu adalah putra putri, pewaris kerajaan Allah. Bahkan pewaris daripada alam semesta. Pewaris kosmos. Saudara ini pewaris kosmos, bukan kosmos untuk beras itu bukan. Kosmos alam semesta, bukan cuma pewaris bumi. We are the heir of the world, we are the heir of cosmos. Karena itu saudara saya dilindungi. Dan dalam kingdom protection ini ada syarat-syaratnya. Pertama kita baca ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 daripada firman Tuhan ya, atau mungkin sampai dengan ayat yang ke-13. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, kepada Yehova, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Berkata kepada Tuhan adalah berkata tentang Tuhan. Jadi caranya perlindungan itu dari pernyataan kita. Ayat ketiga, sungguh dialah yang melepaskan kau dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap teror di waktu malam. Kedahsyatan ini teror. You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Perlindungannya 24 jam, 1 hari, 7 hari dalam seminggu. Berapa banyak saudara tahu Tuhan tidak pernah cuti? Berapa banyak saudara tahu Tuhan tidak pernah cuti? Ketika Yesus tertidur, dibanguni. Engkau
engkau tidak peduli kami binasa? Mengapa engkau tidak punya iman? Mengapa kecil imanmu? Diam, teduhlah engkau. Saudaraku, dari badai yang besar. Ya saudaraku, dari badai yang megas. Megas itu besar. Menjadi a very calm. Mega calm. Itu yang terjadi. Mungkin saat ini ada badai rumah tanggamu. Ada badai dalam usahamu. Tuhan Yesus sanggup. Katakan Yesus sanggup. Lanjutkan. Walau 1000 orang rebah di sisimu. Amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananmu, takkan ku goyah. Sebab sering nyanyikan itu. Engkau hanya menontonnya saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan kepada orang-orang fasik. Sebab Tuhan bukan sesuatu tetapi seseorang. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dwelling place, bukan cuma perteduhan, tempat tinggalmu. Amin. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tanganmu supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Keselamatan ini adalah bahasa aslinya Yeshua. Siapa Yeshua itu? Yesus. Amin saudaraku. Nah saudara lihat tadi firman Tuhan. Ada satu tempat yang aman di dunia ini. Yaitu di dalam Dia. Amin. Di dalam Dia. Saya pernah 10 tahun yang lalu menyebutkan bahaya akan dihadapi anak-anak Tuhan. Dan akronimnya adalah Farao. Farao itu Firaun. Gambaran dari antikris zaman dulu. Pertama adalah persecution, penganiayaan. Apa yang terjadi kalau partai tertentu menjadi begini begitu? Sudah disebutkan dalam Alkitab. Kedua, penyimpangan seks, homoseksuality yang akan menyerang anak-anakmu. Akan menyerang suamimu, istrimu. Kemudian antisemitisme, anti-Yahudi. Semua sudah terbukti dalam firman Allah. Lalu racism, rasialisme. Itu tetap ada. Keempat itu penyalahgunaan. Ada domestic abuse. Domestic abuse itu KDRT. Apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Saya mau beritahu, engkau adalah biji matanya Tuhan. Mungkin istri tidak menyakiti dengan tangan, tapi bisa dengan lidah. Dan itu lebih menyakitkan. Karena perkataan yang lancang seperti tikaman keris. Kalau pisau, itu cuma luka. Tapi kalau keris itu beracun. Nah saudaraku, kemudian drug abuse termasuk penyalahgunaan narkotik, obat, okultisme, kuasa gelap. Wah, kuasa gelap saudaraku, itu dipuji-puji sekarang. Yang terakhir adalah segala macam penyakit, termasuk flu babi. Flu babi baru permulaan saudara. Sampai sekarang dikasih nomor, bingung. H1N1 kan, bingung saudara. Dengar saudaraku yang kasih Tuhan, di dunia ini ada teror di waktu malam. Ada panah yang melayang di waktu siang. Ada penyakit menular, saudaraku yang bergerak di waktu dalam kegelapan. Dan segala macam penyakit, segala macam ancaman sedang ada di depan kita. Tapi apa pengharapan kita? Kingdom protection. Orang membayar pajak untuk dapat perlindungan, betul?
Disediakan superstructure, dibuatkan jalan, dibuatkan jembatan Suramadu, ya, dari uangnya pajak saudara. Demikian juga persepuluhan, itu salah satu bentuk daripada pajak kerajaan. Dan tahukah saudara bahwa perlindungan hanya untuk yang membayar pajak? Amin. Saudara, karena itu saya dalam keuangan sangat terbuka. Maksudnya saya tidak pegang keuangan. Ya. Tapi saya cuma mengarahkan saja. Tapi ini betul-betul. Para pengusaha, karena di sini banyak pengusaha yang memberikan corporate tithing. Corporate tithing, persepuluhan daripada perusahaannya. Perusahaannya dilindungi. Amin. Ada saudaraku yang persepuluhan pribadi. Ya pribadinya aja yang dilindungi. Itu sudah semestinya. Amin saudaraku. Perkataan maser. Maser itu artinya 10 ya, persepuluhan. Kalau M-nya dihilangkan. M itu huruf mem dalam Ibrani. Abjad Yahudi, abjad Ibrani. Mem itu air. Dari maim. Mem. Itu artinya Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Tapi Asher, kalau orang Israel berkata Osher. Osher itu kekayaan. Asher itu sukacita. Jadi Tuhan memberikan Osher yang Asher. Osher yang Asher memberikan kekayaan yang happy. So tahu ada happy riches, ada sad riches. Tuhan memberikan yang sukacita. Yang sukacita berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Tapi aneh sekali dikatakan di bawah kepak sayapnya kamu akan berlindung. Jadi pertama untuk mendapatkan perlindungan itu dari keintiman. Katakan keintiman. Bukan yang duduk. Hari ini saudara duduk di gedung ini. Tapi saudara tidak tinggal di sini bukan? Karena perkataan duduk di sana adalah to dwell. Adik saya Pak Andrian dekat sekali dengan saya. Saya mengasihi dia, dia mengasihi saya. Tapi kita tidak ada satu rumah. Yang paling intim dalam ruangan ini adalah Vivi Sarah. She dwell with me. Dia tinggal bersama dengan saya. Dan saya berkewajiban untuk melindungi dia. Amin. Dari segala serangan rohani, jasmani, mental. Dan kemudian dikatakan yang bermalam. Bermalam di sana saudaraku, bernaung atau bermalam. Bermalam itu minta perlindungan. Melewati malam-malam yang sulit. Saat ini hidup di dunia ini dalam keadaan gelap, dalam keadaan malam. Bermalamlah di dalam dia. Nama Tuhan ada 4 di sini. Yang pertama namanya adalah Elyon. Elyon itu yang maha tinggi. Ya, kalau God the most high itu adalah Elyon. Elyon itu maha tinggi. Kedua nama Tuhan adalah Sadai. Kadang Sadai. Diterjemahkan bahasa Inggris Almighty. Tapi terjemahan secara harafiah adalah the double-breasted one. Seorang ibu, ya, Tuhan sedang mempersiapkan anak kembar, saudara ya. Jadi dikasih sepasang. Ini ada suami istri. Sudah mau cerai, saudara. Biasa kalau orang kaya banyak masalah, saudara. Nangis dia di depan kita. Pak Arifin saya mau diceraikan suami saya dan dia punya alasan. Saya tidak punya anak, saya tidak bisa punya anak. Karena frustrasi setiap hari marah saudaraku. Karena diperiksa dokter dua-dua tidak bisa punya anak. Tapi berapa banyak tahu bahwa Tuhan tidak mustahil. Amin.